Namaku Robi, usiaku sekitar 32 tahun. Aku bekerja di salah satu perusahaan seluler termuka di Indonesia. Sebenarnya kantorku itu berada di daerah Jakarta. Tapi tugas yang aku emban mengharuskan aku rutin berkeliling ke kantor cabang di seluruh Indonesia. Nyaris setiap minggunya, aku harus melakukan perjalanan keluar kota, bahkan sampai keluar Jawa. Emang menyenangkan bertemu dengan orang-orang baru, suasana kantor yang berbeda-beda, budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda juga. Ini benar-benar pekerjaan yang aku sukai. Dalam tugas keluar kota ini, aku lebih banyak sendirian. Meski terkadang ada rekan kantor yang mendampingi kalau ada hal yang harus diselesaikan, yang memang bukan bidang yang aku kuasai, aku pasti bawa orang. Tapi kebanyakannya aku lebih sendirian, dan itu yang aku suka. Aku lebih leluasa. Dalam prosesnya, aku jadi punya banyak pengalaman yang jadi pembelajaran. Pengalaman dalam hal pekerjaan ataupun di luar pekerjaan. Beberapa tahun ke belakang, pernah aku mengalami sesuatu yang melekat dalam ingatanku. Dan itu terjadi di bulan November tahun 2019. Begini ceritanya. Waktu itu hari Selasa. Aku menggunakan pesawat pertama dari Jakarta. Pukul 8 pagi, aku sudah berada di kantor cabang kami di daerah Surabaya. Di kota besar inilah kegiatan berkeliling Jawa Timur dimulai. Rencananya, pagi itu nggak akan berlama-lama di Surabaya. Paling lama jam 10 aku sudah harus berangkat ke Kediri, menyelesaikan pekerjaan di kantor cabang di sana. Lalu dari Kediri aku akan langsung ke Malang dan bermalam di kota Apal itu. Rencananya begitu. Dalam prosesnya, semuanya bisa berjalan sesuai rencana. Sekitar jam 10, aku sudah meninggalkan Surabaya menuju Kediri. Kalau masih di Pulau Jawa, aku memilih untuk mengendarai sendiri mobil kantor yang aku gunakan untuk berkeliling. Aku tidak memakai jasa supir, karena aku sudah mengenali sebagian besar wilayahnya. Beda lagi kalau di luar Jawa. Sebisa mungkin aku akan meminta bantuan supir kantor. Sama juga kali ini. Aku sendirian berkendara dari Surabaya menuju Kediri langsung ke Malang sore harinya. Banyak yang tahu kalau perjalanan Surabaya ke Kediri akan memakan waktu kira-kira 3 jam jalan santai. Singkatnya, pada pukul 1 siang, aku sudah sampai di kantor cabang Kediri. Tidak langsung kerja, mereka di Kediri mengajakku makan dulu di salah satu rumah makan ketika baru sampai di sana. Ini bukan kunjungan pertamaku ke Kediri. Sebelumnya sudah beberapa kali. Tapi ini nanti akan jadi perjalanan pertamaku dari Kediri ke kota Malang. Karena sebelum-sebelumnya selalu sebaliknya. Selalu melakukan perjalanan Surabaya, Malang ke Kediri. Terus ke Surabaya lagi. Kali ini berbeda. Kenapa berbeda? Ya aku ingin suasana yang baru. Karena sudah beberapa kali berkunjung ke kantor Kediri, aku jadi sudah akrab dengan rekan-rekan yang ada di sana. Jadi tidak terlalu kaku. Mas, selesai dari sini nanti mau langsung ke Malang? Tanya Pak Alwi. Pak Alwi ini adalah kepala cabang di daerah Kediri. Iya Pak, saya bermalam di Malang. Besok pagi langsung ke cabang sana kan? Jawabku. Perlu supir kantor gak Mas? Tanya Pak Alwi. Gak perlu Pak. Belum terlalu malam juga kok. Saya sudah selesai di sini. Nanti jalan santai juga. Ya mungkin kira-kira 3 jam sampai ke sana kok Pak. Begitu jawabku. Ya sudah kalau begitu jangan terlalu malam dari sininya Mas. Jalur Kediri Malang itu masih rawan Mas. Begitu kata Pak Alwi menutup percakapan. Selebihnya selesai makan siang kami kembali ke kantor. Kemudian aku langsung bekerja menyelesaikan tugas. Begitu rencanaku. Rencanaku jam 5 sudah selesai pekerjaan lalu bisa langsung menuju ke Malang. Tapi ternyata tidak berjalan seperti itu. Banyak kendala dalam prosesnya. Kendala yang mau tidak mau harus aku selesaikan hari itu juga. Jauh di luar rencana, nyaris pada pukul 9 malam, pekerjaan baru tuntas terselesaikan. Mas, sudah menginap di sini saja. Besok pagi-pagi baru berangkat ke Malangnya. Begitu kata Pak Alwi ketika kami sedang bersantai di kantor depan. Saya sudah booking hotel di Malang Pak. Sayang kalau di cancel. Begitu jawabku. Ini sudah mau jam 9 loh Mas. Yakin gak mau disupiri?
Sekali lagi Pak Alwi menawari untuk ditemani supir kantor. Yakin Pak, saya sendirian aja. Ini paling jam 11 saya sudah sampai Malang kok Pak. Sekali lagi aku menolak tawaran dari Pak Alwi. Ya sudah kalau begitu, yang penting hati-hati Mas. Jam segini jalanan sudah sepi. Kalau ngantuk lebih baik menepi aja. Iya Pak, saya siap-siap dulu ya Pak. Aku menutup percakapan. Sudah pukul 9 lewat sedikit setelah selesai dari toilet, aku berpamitan pada Pak Alwi dan rekan-rekan lainnya untuk melanjutkan perjalanan dinas ke kota berikutnya, yaitu Kota Malang. Berangkatlah aku. Dari Kediri ini sebenarnya bukan kota besar, tapi bukan kota kecil juga. Sama seperti kota-kota lainnya di wilayah Jawa Timur, yang aku memang menyukai suasananya. Jadi jalur yang aku lalui itu adalah Kandangan, Kasembon, Ngantang, Pujon, Batu, begitu kira-kiranya. Sudah 2 atau 3 kali aku lewat jalur ini sebelumnya, tapi yaitu tadi, selalu dari arah sebaliknya, dari Malang ke Kediri. Baru kali ini harus melakukan perjalanan dari Kediri ke Malang malam hari juga. Sebenarnya, aku sangat menyukai perjalanan darat pakai mobil, road trip istilahnya, apalagi ke tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Sejak sekolah dulu, aku sering melakukannya bersama teman-teman atau sendirian. Kebetulan yang menyenangkan. Akhirnya malah mendapatkan pekerjaan yang mengharuskan untuk banyak berkeliling melakukan perjalanan. Sekedar info, mobil yang aku gunakan kali ini adalah mobil Avanza, keluaran terbaru. Jadi seharusnya nggak akan mengalami kendala mesin. Meskinya nggak akan ada masalah selama perjalanan, seharusnya seperti itu. Jam 10 lewat ketika aku sudah sampai di wilayah Kasembon. Mungkin di banyak wilayah lainnya, pada pukul 10 malam masih terlihat orang atau kendaraan yang lalu lalang. Masih ramai. Tapi di Kasembon waktu itu sudah sangat sepi. Kendaraanku menembus jalan sendirian. Jalanan yang masih banyak di pinggirnya itu pepohonan rindang. Hanya 1 atau 2 kendaraan yang melintas dari arah berlawanan atau sebaliknya. Kondisinya benar-benar sepi. Tidak terlalu lama, sekitar setengah jam kemudian, aku sampai di kota kecil berikutnya, yaitu Ngantang. Di Ngantang, aku berniat mencari toko atau warung kecil untuk membeli rokok dan minuman, karena kelupaan untuk belanja di Kediri tadi. Niatnya untuk berhenti sebentar akhirnya terpenuhi ketika aku menemukan toko kecil yang masih buka. Aku lalu parkir di depannya. Kebetulan toko kecil ini juga menjual kopi dan bisa meminumnya di tempat. Ada meja sederhana yang disediakan di depan toko. Aku memesan segelas kopi karena mataku sudah mulai mengantuk. "Mas, mau kemana toh Mas?" jawab si bapak pemilik warung itu sambil mengantarkan segelas kopi. "Batu Malang Pak, ada pekerjaan di sana," jawabku sambil cengengesan. "Oh gitu, emang Masnya dari mana?" Lalu aku menjelaskan semuanya. Kalau aku dari Jakarta sedang bertugas di Jawa Timur. Kemudian si bapak ini malah terus menemaniku sambil ngobrol. Karena aku memang orang yang suka berbincang, ditambah si bapak pemilik toko ini sangatlah ramah dan menyenangkan. Jadilah kami berbicara seru. "Harusnya Mas itu bermalam di Kediri saja. Jalan menuju Pujon Batu itu sangat sepi Mas. Jalannya berliku, terus naik turun. Harus sangat hati-hati Mas." Begitu si bapak itu di tengah perbincangannya. "Iya Pak, tadi teman kantor juga bilang begitu. Tapi gak apa-apalah, saya akan hati-hati Pak," jawabku. "Mas, bukan aku takutin ya. Di sana sering terjadi kecelakaan. Baru seminggu yang lalu ada kendaraan yang isinya bapak dan anaknya kecelakaan di Pujon itu Mas. Dua-duanya meninggal." Kembali si bapak itu mengingatkan. Agak serem memang mendengarnya, karena tahu kalau jalan yang aku lalui itu nantinya memang menantang. Banyak belokan, tikungan, tanjakan, turunan, membelah perbukitan, melintas hutan. Tapi sudah tak ada pilihan lagi. Aku harus terus jalan menuju Malang. Gak mungkin aku balik lagi ke Kediri. Ya sudah, setelah habis beberapa batang rokok dan segelas kopi yang sudah kosong, aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sebenarnya perbincangan cukup menyenangkan dengan si bapak pemilik toko. Tapi sebelum lupa diri aku harus pergi. "Hati-hati ya Mas." "Terima kasih Pak." Benar adanya, jalanan sangat sepi. Hanya sesekali terlihat kendaraan lain melintas. Sepertinya aku memang terlalu lama berdiam diri di toko tadi.
Jam setengah 12 ketika aku meninggalkan daerah Ngantang memang sudah terlalu malam. Kalau siang hari, jalan ini punya pemandangan yang indah. Pohon yang rindang menghiasi udara sejuk di pegunungan. Kondisi jalannya tergolong bagus, mulus dan cukup lebar. Harusnya tak ada masalah bagi kendaraan jenis apapun yang melintas. Sekali lagi, jalur ini mempunyai pemandangan yang cukup bagus, sangat sedap untuk dipandang oleh mata. Itu kalau siang hari. Beda situasinya kalau dengan malam. Malam hari jalanan gelap karena sama sekali tidak ada PJU. Walaupun sesekali ada rumah penduduk yang lampunya membantu sedikit penerangan. Pemandangan indah pegunungan sama sekali tidak terlihat. Hanya barisan rindang pohon yang berdiri tegak di kanan kiri jalan sebagai hiasan malam. Walaupun suka berkendara, tetapi nyaliku sedikit ciut kalau harus menemui kondisi seperti ini, apalagi sendirian. Aku agak memacu kendaraan dengan cepat, karena memang sudah nyaris tengah malam dan kondisi jalanan juga tidak terlalu aku hafal. Aku semakin berhati-hati lagi dan makin memperlambat laju kendaraan ketika tiba-tiba hujan turun. Rintik-rintik hujan menyempurnakan udara sejuk di tengah malam buta seperti ini. Benar-benar sempurna, gumamku seperti itu. Kondisi itu belum sempurna. Beberapa menit ke depan, aku mengalami kejadian yang sepertinya gak bisa aku lupakan. Jalanan menuju Punjon itu sangat sepi. Malahan sudah beberapa menit belakang, aku sama sekali tidak melihat ada kendaraan. Benar-benar sepi. Hujan yang turun memang tidak deras, hanya rintik-rintik kecil yang jatuh dari langit. Setelahnya kabut turun gantian menghiasi, membuat jarak pandang jadi terbatas di semua sisi. Lampu mobil yang aku kendarai jadi satu-satunya sumber cahaya menerangi jalan gelap berkabut itu. Udara luar yang dingin membuatku harus mematikan AC dan menyalakan rokok untuk menghangatkan badan. Lalu membuka sedikit kaca jendela, memberikan jalan untuk asap keluar. Suara mesin mobilku menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Sengaja aku matikan, supaya aku semakin fokus untuk memperhatikan jalan. Pohon-pohon besar berdiri di kanan kiri jalan, terkesan angkuh untuk diperhatikan. Jalanan berkelok ke kiri dan kanan, ditambah tanjakan dan turunan. Sebenarnya malah membuatku jadi sedikit fokus untuk memperhatikan jalan. Setelah beberapa menit berlalu, aku belum melihat ada kendaraan yang lewat. Sungguh aneh. Situasinya menjadi sangat sepi, membuat perasaanku jadi tidak enak. Nyaliku mulai goyah di dalam kesendirian. Aku ingin cepat-cepat ketemu dengan keramaian. Dikala ketakutan menyeruak ke permukaan, melalui kaca spion, tiba-tiba aku melihat ada kendaraan mendekat dari arah belakang. Di situ aku berpikir, syukurlah akhirnya ada teman. Kendaraan yang tiba-tiba muncul di belakang ini berkecepatan nyaris sama denganku, tidak terlalu cepat. Lampunya terang membelah kabut tipis jalanan, membuat mataku kesilauan. Pada detik itu, aku masih belum tahu mobil jenis apa di belakangku ini. Karena memang sama-sama gelap, ditambah lampu terangnya menghalangi penglihatanku. Tapi yang jelas, kecepatannya konstan, terus menjaga jarak beberapa belas meter di belakang. Sepertinya gak ada niat untuk mendahului, dan gak ada niat untuk menjauh juga, tetap terus di posisinya. Mungkin dia juga gak mau sendirian, mungkin sedang mencari teman, begitu pikirku. Cukup lama mobil itu mengikuti dari belakang, mungkin sekitar 10 menitan. Sampai akhirnya aku melihat sepertinya ia menambah kecepatan, seperti ingin mendahului. Aku gak ada niat untuk menghalangi, lalu memberikan jalan kepadanya untuk mendahului. Pada saat itulah, akhirnya aku tahu mobil jenis apa kendaraan itu. Ketika kami dalam posisi sejajar, terlihat jelas kalau itu adalah mobil jenis sedan tahun 90-an. Warnanya gelap. Yang menarik perhatian, kaca mobil gelap ini sangat transparan. Malah begitu transparan sehingga aku bisa melihat ke dalam. Di situ aku melihat ada 2 orang di dalamnya. Kursi belakangnya kosong. Seorang bapak-bapak berumur sekitar 50 tahunan duduk di belakang kemudi. Di sebelahnya ada seorang anak kecil berusia sekitar 12 tahun. Sepertinya mereka bapak dan anaknya. Aku bisa melihat sedetil itu karena memang kendaraan kami cukup rapat, berjajar dan melaju tidak terlalu cepat.
Pada akhirnya, mereka berhasil juga mendahului. Sekarang aku berada persis di belakangnya. Sama seperti sebelumnya, setelah berada di depan, mobil ini tetap berjalan konstan, tidak menambah kecepatan. Begitu juga aku. Aku nggak bersusah payah membuntuti dari belakang. Beberapa menit lamanya kami berjalan beriringan. Sampai pada saat ketika tiba-tiba sedan itu menambah kecepatannya. Aku yang tadinya mulai tenang karena ada teman, jadi kaget karena ditinggalkan. Melihat itu, aku lantas menambah kecepatan. Di tengah kabut yang semakin menebal, aku coba untuk mengejarnya. Ternyata aku tidak sanggup. Nyaliku gak sebesar sedan itu yang berani berkecepatan tinggi melewati jalan berkelok. Ditambah kabut tebal, aku benar-benar tidak berani. Dapat ditebak, menit berikutnya, sedan itu akhirnya menghilang di telan gelapnya kabut malam. Di situ aku kembali sendirian. Harusnya aku sudah masuk wilayah Punjon, tapi belum terlihat ada tanda-tandanya. Jalanan masih sangat sepi, kabut semakin menebal. Aku hanya bisa melamun sambil berharap segera melihat tanda-tanda kehidupan. Harapanku belum juga terkabul ketika tiba-tiba mesin mobilku mati. Mobilku mati, tidak tahu apa penyebabnya. Untungnya dalam keadaan mesin mati, aku masih dapat menghentikan mobil di pinggir jalan. Sempurna, aku terdampar di tengah sepinya hutan di malam hari. Apalagi posisinya sangat sepi seperti ini. Beberapa menit aku meratapi nasib. Semakin sedih ketika melihat layar ponsel. Di situ tulisannya tidak ada sinyal. Seperti yang aku bilang dari awal, mobil yang aku kendarai ini mobil keluaran baru. Seharusnya mesinnya nggak akan bermasalah. Seharusnya. Ya sudah, walaupun tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya aku turun dari mobil. Aku membuka kap mesin untuk memeriksanya. Di tengah udara dingin berkabut yang tidak tahu persis di daerah mana, dengan bantuan cahaya dari ponsel, aku memeriksa mesin mobil. Tidak kelihatan ada yang aneh. Tidak terlihat juga ada kebocoran oli atau bahan bakar. Tidak ada asap yang menandakan overheat juga. Sepertinya mobil aman. Tapi ketika aku coba untuk menyalakan lagi, tetap tidak bisa. Hingga akhirnya aku nyaris putus asa. Belum putus asa, hanya nyaris. Karena ketika sedang melamun meratapi nasib, aku melihat ada cahaya lampu kendaraan. Beberapa belas meter di depan, agak jauh. Kelihatan ada lampu belakang mobil yang menyala. Syukurlah, dalam hati aku berucap. Lalu tanpa ragu aku melangkah menuju kendaraan yang saat itu aku belum tahu jenis kendaraan apa. Karena masih terhalang gelap dan kabut tipis, langkahku bersemangat, ada harapan dapat bantuan dari mobil itu. Karena memang jarak kami tidak terlalu jauh, jadi tidak terlalu banyak aku melangkahkan kaki untuk mendekat. Tapi tiba-tiba aku berhenti melangkah ketika hanya tinggal beberapa meter saja jarakku dari mobil sedan tersebut. Dan setelah itu sudah sangat dekat, aku melihat kalau mobil itu adalah mobil sedan warna gelap tadi yang terus mengikutiku sebelum mogok. Aku hampir yakin kalau ini adalah mobil yang sama. Ternyata sedan ini berhenti juga di pinggir jalan dengan lampunya yang masih menyala. Lalu kenapa aku berhenti berjalan? Bukan hanya berhenti, aku juga berdiri diam tercengang. Kenapa? Ternyata ada dua orang yang sedang berdiri di belakang mobil itu. Berdiri di belakang bagasinya, berdiri menghadapku. Aku mengenalinya. Sepertinya mereka adalah penumpang sedan tadi dan pengemudinya. Karena itu adalah seorang bapak-bapak dan anaknya. Aku masih hafal betul karena baru saja melihat mereka sebelumnya. Ketika mereka mendahuluiku tadi, aku masih ingat betul wajahnya. Tapi bukan alasan aku berhenti melangkah dan diam ketakutan. Aku berhenti karena melihat penampilan mereka sangat mengerikan. Wajahnya pucat, tubuhnya basah pekat seperti banyak berlumuran oleh darah. Beberapa bagian tubuhnya terluka mengenaskan. Aku tak sanggup menggambarkannya, sungguh mengerikan. Bisa kalian bayangkan, di tengah gelapnya hutan, aku melihat sosok yang sangat menyeramkan seperti itu. Aku mundur, kemudian aku berlari cepat ke mobil. Setelah sampai, aku langsung menutup kap mesin dan masuk ke dalam mobil. Sementara itu, sedan tersebut masih tetap berada di tempatnya, tidak bergerak sama sekali.
Dalam ketakutan, aku memutar kunci. Aku berharap ada keajaiban. Alhamdulillahnya, mesin menyala. Tak ada kendala sedikit pun. Sungguh aneh. Kemudian cepat-cepat aku langsung pergi dari situ, melajukan mobil menuju kota Batu. Singkat cerita, akhirnya kengerian berakhir. Sekitar pukul 1 dini hari, aku sampai di salah satu hotel di kota Batu di daerah Malang. Aku memarkirkan kendaraan di tempat parkir agak jauh dari lobi, lalu menuju meja resepsionis untuk check-in. Setelah proses administrasi selesai, ada petugas yang akan mengantarku ke kamar. Dalam perjalanan menuju kamar ini, ada pertanyaan dari petugas yang, kataku, memang pertanyaannya sedikit menyeramkan. Mas, saya di parkir melihat Mas datangnya sama keluarga ya Mas? Kok keluarga Mas gak ikut turun ya? Tanya petugas tersebut. Keluarga saya Mas. Keluarga yang mana? Oh saya sendirian Mas. Jawabku seperti itu. Enggak Pak, tadi saya melihat pas bapak ini parkir, saya melihat ada bapak-bapak dan seorang anak kecil duduk di jok belakang mobil Masnya. Mendengar ucapan petugas tersebut, aku langsung bingung harus menjawab apa. Tubuhku langsung merinding seketika. Tapi aku bingung juga. Apa petugas ini salah lihat? Di situ aku tidak menjawab pertanyaannya. Setelah sampai di kamar, aku memutuskan untuk langsung terlelap. Namun sialnya, saat tidur, aku malah bermimpi dengan situasi yang sama. Situasi saat aku melihat sosok tersebut. Namun, ketika subuh bangun, aku coba pastikan kembali, ternyata itu hanyalah mimpi. Aku sampai berkeringat saat itu. Di situ aku coba tenangkan sampai sholat kan. Setelah sholat, di situ aku memberanikan diri untuk turun melihat ke parkiran. Ternyata di parkiran, mobilku kosong, tak ada siapa-siapa. Di situ aku coba positif, aku tekankan pikiranku bahwa apa yang dikatakan oleh petugas tadi mungkin hanya halusinasinya saja. Alhamdulillahnya setelah dari hotel tersebut, aku tidak mengalami hal yang aneh-aneh lagi. Entah siapa si bapak dan si anak kecil itu. Apa mungkin dia korban kecelakaan yang pernah diceritakan oleh pemilik toko tersebut atau apa? Yang pasti, jujur saja, aku sedikit trauma ketika mengalami kejadian tersebut. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.